lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan hendaknya teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Bang Kica masih sendirian, tidak ditemani Bung Jela. Hari ini Bang Kica ada di Bogor, menikmati suasana dingin, kota hujan kata orang, tapi hari ini cuaca cerah. Di Bogor ini Bang Kica agak kesepian, karena itu Bang Kica ingin mengajak ke sobat-sobat Kicau Jelata untuk bercerita, berceloteh, berkicau. Dan sepertinya topik yang menarik untuk kita kicaukan saat ini adalah soal apa yang terjadi terhadap seseorang yang bernama Muhammad Kece, dan belakangan kita tahu nama asli yang bersangkutan adalah Kasman. Muhammad Kece ini adalah seorang YouTuber yang mengaku tadinya seorang Muslim, lalu kemudian dia pindah menjadi seorang Nasrani. Tentu itu sesuatu yang sifatnya sangat personal dan hak dari dia untuk memilih agama apa yang dia yakini. Lahir sendiri, hidup sendiri, dan tentu saja setelah mati masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita di dunia ini, khususnya di bidang agama yang kita yakini. Itu kita hargai pilihan dia. Tetapi yang jadi masalah, yang membuat orang-orang tidak senang adalah apa yang selalu dia narasikan melalui channel YouTube tentang barangkali mungkin cerita dia cerita personal, tetapi sesuatu yang personal jika salah tempat dia menjadi urusan yang universal. Intinya menurut yang Bang Kica dengar dan yang Bang Kica baca, Bang Kica sendiri tidak pernah melihat channel YouTube-nya, kecuali ada cuplikan-cuplikan video yang dibagikan di grup-grup WhatsApp. Intinya beliau ini atau dia ini selalu membuat narasi-narasi yang di dalamnya ada unsur-unsur melecehkan agama yang pernah dia yakini sebelumnya, yaitu Islam. Ada unsur-unsur yang mengatakan orang-orang yang saat ini meyakini agama Islam adalah orang-orang yang tertipu. Pada intinya begitulah. Narasi yang penuh kebencian, narasi yang jangankan di ruang publik, di ruang private pun tidak pantas untuk diutarakan, untuk disampaikan. Karena ya itu tadi, agama adalah sesuatu yang sifatnya sangat personal, yang ranah otoritas memutuskan agama apa yang akan kita anut, keyakinan apa yang akan kita jalankan sepenuhnya ada dalam diri kita. Tetapi sesuatu yang personal tersebut begitu kita umbar ke depan publik, dia akan menjadi universal. Dan kita negara hukum, alhamdulillah beberapa laporan yang dilakukan oleh umat, oleh kalangan yang merasa agama mereka dilecehkan, direspon oleh Polri, dan Muhammad Kece ditangkap. Dan tentu sebagai negara hukum kita serahkan prosesnya bagaimana hukum memutuskan, dan prosesnya itu sedang berjalan di kepolisian kita. Investigasi penyidikan sedang dilakukan. Yang Bang Kica ingin sharing di sini bukan soal kasus pelecehan, penistaan atau apapun namanya, ujaran kebencian yang sedang didelikkan kepada Kece, tetapi peristiwa ikutan yang menimpa Kece. Bang Kica baca di mass media dan juga dikicaukan, diceritakan di beberapa channel YouTube bahwa Muhammad Kece ini sedang berada dalam tahanan kepolisian, dan Muhammad Kece babak belur, dipukuli, dilumuri kotoran, dan kemudian ada sebuah surat yang katanya dari salah seorang tahanan juga, yaitu
Jenderal Napoleon. Jenderal Napoleon ini dalam tahanan Mabes Polri dalam kasus suap atau terkait suap Joko Chandra, dan bahkan kasusnya sudah diputus. Surat tersebut intinya adalah berisi bahwa sebagai pribadi orang-orang boleh saja menghina, menistakan, bahkan menghujat orang yang bernama Napoleon ini. Tapi sebagai seorang muslim, ini kata surat Napoleon itu, sebagai seorang muslim, beliau tidak terima jika Allahnya dihujat, Rasulnya dinistakan. Dan itulah yang menjadi alasan beliau untuk menghajar, untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Muhammad Kece atau Kasman. Yang menarik di sini adalah reaksi publik. Reaksi publik terhadap peristiwa tersebut, sepanjang yang Bang Kicak amati, mayoritas senang, mayoritas menganggap bahwa orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada Muhammad Kece ini adalah pahlawan, menganggap bahwa memang Muhammad Kece pantas dihajar, digebukin, dipukulin. Itulah reaksi publik. Bagi Bang Ica sendiri, ini adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan, sangat meresahkan, sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Bang Ica memahami kenapa orang-orang marah terhadap Muhammad Kece, dan termasuk Bang Ica sendiri. Sangat marah, sangat emosi. Kenapa? Ya itulah tanda melekatnya iman pada diri kita, bahwa kita tak ingin ada satu orang atau siapapun menistakan, mengolok-ngolok, atau mengucapkan ujaran kebencian terhadap sesuatu yang kita yakini. Apalagi yang kita yakini adalah agama yang dunia akhirat akan kita bela. Karena ini soal iman. Soal iman bukan sesuatu yang main-main, sesuatu yang bisa coba-coba. Iman adalah keyakinan. Tidak ada debat di sana. Iman bukan untuk diuji, bukan untuk dicoba-coba, tapi iman adalah untuk dilaksanakan, untuk diterapkan. Jadi posisi Bang Kicak tidak senang, juga mengutuk sekaligus apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece ini. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Polri adalah sesuatu yang memang seharusnya, karena hukum positif harus tegak di negeri ini. Hukum positif adalah sesuatu yang merekatkan kita. Hukum harus adil. Bang Kicak sekali lagi sangat kecewa dengan reaksi masif kita, tetapi Bang Kicak memakluminya. Memaklumi dalam arti kata bahwa ada sesuatu yang hidup di alam bawah sadar masyarakat ini. Sesuatu itu adalah rasa keadilan. Rasa keadilan yang menurut Bang Kicak terekspresikan, rasa keadilan yang tidak didapatkan terekspresikan dengan banyaknya reaksi dari masyarakat menganggap tindakan katakanlah kekerasan terhadap Muhammad Kece itu adalah tindakan yang bisa dibenarkan. Itu yang menjadi kekhawatiran Bang Kicak. Bagaimana tidak khawatir? Muhammad Kece sendiri sedang berada dalam tahanan polisi. Artinya keamanannya berada sepenuhnya dalam kendali negara yang direpresentasikan oleh polisi. Lalu tindakan kekerasan, jika berita ini benar, jika surat yang beredar itu benar dari seorang Napoleon, Jenderal Napoleon, yang juga seorang anggota Polri yang sedang menghadapi kasus lain, tentu seorang anggota Polri sangat paham bahwa melakukan tindakan kekerasan terhadap orang adalah perbuatan melawan hukum, apalagi tindakan kekerasan tersebut dilakukan di tempat di mana kemerdekaan, di mana keamanan, di mana keselamatan orang sedang berada dalam genggaman aparat keamanan, Polri juga gitu. Jadi sobat jelata yang berbahagia, kita hendaknya cerdas melihat, kita hendaknya benar-benar paham
menilai situasi bahwa negeri ini adalah negeri hukum. Kita serahkan sepenuhnya keadilan itu pada tangan-tangan aparat penegak hukum. Demikian kicau pendek ini, mudah-mudahan kita mendapatkan perspektif baru. Dan terakhir Bang Kicau ingin mengutip pesan dari Khabib. Khabib ini adalah seorang muslim dan juara gulat, juara berkelahi, dan dia mempunyai satu quote bahwa orang-orang di luar sana, orang-orang yang non-muslim, tidak tahu kitabmu, tidak tahu Tuhanmu, tidak tahu nabimu. Yang dia tahu adalah apa yang keluar dari kepribadianmu, atau yang dia tahu adalah bagaimana kamu menjalani hidup. Semakin baik hidupmu, semakin teduh narasi-narasimu, semakin mempesona pribadimu, maka itu adalah bagian dari dakwah yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.